Jadi jangan nunggu tobat dulu baru datang kepada Tuhan. Lagi berbuat jahat juga harus datang kepada Tuhan. Kenapa? Ketika dia datang kepada Tuhan dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, di situ dia menyadari kesalahannya. Nah, ini adalah hal yang salah. Saya katakan, ini adalah paradigma yang salah untuk orang-orang Kristen yang mengatakan, "Halah, percuma kau ke gereja, tapi kau berbuat jahat." Tidak. Saya nggak peduli agama itu mau baru, atau mau tua, atau mau zaman purba. Selagi Tuhannya tidak bisa membangkitkan orang mati dan tidak mati lagi, bagi saya itu sampah. Iya, karena harapan semua orang, manusia ini beriman kepada Tuhan karena mengharapkan sesuatu. Apa? Mengharapkan kehidupan setelah mati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi santai dengan salah satu umat Kristen dan umat Hindu. Dari diskusi tersebut, banyak sekali pembahasan yang menarik mengenai apakah ketika kita sakit hati, doa kita akan didengar oleh Tuhan. Lalu, apakah di dalam iman Kristen ada hukum karma seperti yang ada di ajaran Hindu? Dan masih banyak lagi pembahasan seru yang dapat kita simak. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini, tentunya bisa menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Halo, salam. Selamat malam, Kak. Selamat malam, Pak. Silakan, ada yang mau ditanya? Halo. Iya, halo. Halo, Kak. Halo, selamat malam, Kak Agatha. Halo, selamat malam. Kak, aku mau nanya nih ya, Kak. Misalnya, kalau kita dalam keadaan sakit hati, terus kita berdoa, apakah doa kita didengarkan atau tidak, Kak? Bapak lagi sakit ginjal aja didengar Tuhan doanya. Nih, lagi sakit jantung, lagi sakit kepala aja didengar, apalagi lagi sakit hati, didengar. Tuhan itu mendengar setiap orang yang berseru kepadanya. Iya, Kak, iya. Bukannya kita, Kak, kalau berdoa harus mengampuni dulu ya, Kak, baru doa kita didengar. Doamu itu nggak nunggu itu dulu baru didengar. Doamu itu pasti didengar Tuhan karena Tuhan itu maha mendengar. Jadi nggak ada doa yang nggak didengar. Ya kalau masalahnya kau masih sakit hati, ya sembuhkan dulu sakit hatimu. Kan berdoa dengan sakit hati dua hal yang berbeda. Apakah ketika kamu sakit hati kamu tidak layak berdoa? Ya layak. Justru ketika kamu sakitlah, kamu datang kepada Allah. Ketika kamu sakit hatilah, kamu datang kepadanya. Supaya apa? Supaya kamu beroleh pengertian bahwa Tuhan itu akan menyembuhkan kamu. Seperti itu. Iya, makanya ada kan, makanya ada istilah ya kan. Ya, doa orang yang terjolimi itu didengar Tuhan. Berarti ada orang sakit hati itu pasti didengar doa. Gitu kan. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, Kak, soalnya kadang saya itu mau berdoa. Iya, Kak, kadang saya itu mau berdoa, tapi ketika saya mengingat sakit hati, kadang aku jadi nggak ingin berdoa, Kak, karena takut berdosa. Jangan. Justru orang kalau lagi marah dia harus berdoa. Lagi dalam kondisi apapun dia harus berdoa kepada Tuhan. Jangan nunggu kau baik-baik dulu baru berdoa. Nggak usah. Ya kalau kamu nunggu baik baru berdoa, kalau kamu nggak baik-baik, nggak sembuh-sembuh hatinya, terus kapan kamu berdoa kepada Tuhan? Nah itu. Jadi kalau orang Kristen, sekalipun kamu berbuat dosa, sekalipun kamu entah melakukan yang buruk di hadapan Allah, kamu harus ke gereja, kamu harus berdoa. Jangan nunggu kau hidup lurus dulu baru ke gereja, baru berdoa. Itu salah justru. Karena memang orang yang datang kepada Tuhan itu orang-orang sakit. Orang-orang yang penjahat. Jadi jangan nunggu tobat dulu baru datang kepada Tuhan. Lagi berbuat jahat juga harus datang kepada Tuhan. Kenapa? Ketika dia datang kepada Tuhan dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, di situ dia menyadari kesalahannya.
Nah, ini adalah hal yang salah. Saya katakan, ini adalah paradigma yang salah untuk orang-orang Kristen yang mengatakan, "Halah, percuma kau ke gereja, tapi kau berbuat jahat." Tidak. Justru ketika kamu dalam kondisi apapun, kamu memang harus ke gereja. Jadi orang Kristen nggak boleh menghakimi orang yang mau kayak gimana pun dia kelakuannya. Jangan kalian bilang, "Ngapain lu gereja? Mulut lu nggak bisa dijaga." Justru yang seperti itu yang harus kalian support untuk ke gereja, supaya ada perubahan. Yang saya lihat orang Kristen gitu, percuma kau ibadah, kau berbuat zina, kau berbuat gini. Salah. Saya katakan itu salah. Kapan dia punya waktu untuk menyadari kesalahannya? Kalau kalian selalu mengolok-ngolongnya seperti itu. Ya, ingat ya, orang Kristen jangan jadi batu sandungan. Kalau kamu tidak berbuat jahat, tapi kamu jangan menghakimi orang. Biarkan orang ke gereja, apapun kondisinya, seperti apapun kejahatannya, kamu tidak boleh menjadi hakim. Justru kamu harus mendorong dia untuk ke gereja. Ingat ya. Nah itu. Jadi kakak pun jangan pernah skip berdoa ketika kamu lagi sakit hati sama orang. Justru disitulah kamu coba perbaiki dengan Tuhan. Siapa tahu kau dapat pengertian. Gitu. Itu ya. Awas loh orang Kristen yang saya lihat ya. Ngapain kau ke gereja? Tiap malam kau pulang malam. Biarin dong. Dia mau berubah. Gitu loh. Oke, nih si guru agama ini selalu gitu. Selalu dia, ngapain kau ke gereja? Kau aja nyuri. Gak boleh, biarin. Semua orang butuh Tuhan. Mau penjahat, mau orang yang gak pernah ibadah, gak pernah memberi zakat, gak pernah berbuat baik, dia harus ke gereja. Itu termasuk Bu Salon Pas. Kau lagi sebel sama orang, kau memang harus berdoa kepada Tuhan. Jangan tunggu hatimu damai dulu. Jangan. Besok kau meninggal gimana? Gitu Bu Salon Pas. Silakan Bu Salon Pas. Ada yang mau ditanyakan? Itu aja sih Kak. Ya, Tuhan berkati. Jadi berdoalah kamu dalam segala hal. Tidak ada doa yang tidak didengar Tuhan, karena Tuhan itu Maha. Gitu ya. Ya, Tuhan berkati. Wah. Ya. Alhamdulillah. Sebelum Yesus, siapa Tuhan sebelum Yesus lahir? Yesus itu sebelum lahir dia udah Tuhan. Kok bisa? Ya bisa dong. Jadi sebelum Yesus lahir, siapa Tuhannya? Yesus. Baca Wahyu 1 ayat 17. Karena dia adalah yang awal dan yang akhir. Jadi Yesus itu ketuhanannya telah ada, keilahiannya telah ada sebelum dia dilahirkan. Paham? Tadi udah dibuka ayatnya. Yohanes 17 ayat 5, Yohanes 17 ayat 24. Dapat satu pelajaran lagi nih, thanks Kak Agatha. Ya, sama-sama. Kita dapat pelajaran dari Tuhan. Karena segala tulisan yang diilhami Allah ini berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki orang. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Sebelum Mukidi lahir, siapa bapaknya? Oh, bapaknya itu adalah Amirul. Oke, silakan. Tawagara. Oke, silakan. Halo. Halo. Jangan ketawa Kak. Naikkan aku Kak, baik. Kau nggak ngirim permintaan, Cuk? Kirim permintaan dulu dong. Halo, V Statistik. Halo. Halo Kak, suaraku kedengaran? Ada, silakan. Oh iya. Thank you Kak. Aku langsung aja ya. Ini aku sebelumnya ngucapin salam toleransi. Aku agama Hindu Kak. Terus? Mau sedikit tanya-tanya juga Kak? Boleh. Oke. Gini Kak, aku kan udah belajar ya tentang
agama Hindu gitu. Nah, kalau tidak salah ada fakta mengatakan kalau Hindu itu agama tertua gitu di kalau sampai saat ini kayak tertua di dunia gitu. Nggak tahu itu benar atau enggak gitu. Nah, menurut Kak Agatha gimana tanggapan Kak Agatha tentang itu, tentang kalau agama Hindu itu adalah agama tertua sebelum adanya agama kekristenan gitu. Oke, saya nggak peduli agama itu karena Anda minta tanggapan saya. Saya nggak peduli agama itu mau baru atau mau tua atau mau zaman purba. Selagi Tuhannya tidak bisa membangkitkan orang mati dan tidak mati lagi, bagi saya itu sampai. Iya, karena harapan semua orang manusia ini beriman kepada Tuhan karena mengharapkan sesuatu apa? Mengharapkan kehidupan setelah mati. Gitu. Jadi tanggapan saya kehidupan kekal abadi ya Kak ya. nanti dulu ya, diam dulu. Jadi tanggapan saya tentang agama tertua, termuda itu tidak penting. Selagi Tuhannya tidak membuktikan dia Tuhan, itu namanya bukan Tuhan bagi saya. Gitu Pak. Oh ya, aku dapat poinnya Kak. Terus gini Kak lagi, aku mau nanya tentang ini juga. Kalau di Hindu itu kan juga ada namanya karma pala gitu kan, hukum karma gitu. Nah kalau di Hindu itu sebenarnya orang-orang menganggapnya banyak yang bilang kalau cuman kalau karma pahala itu cuman hasil dari perbuatan kita. Tapi di Hindu itu ternyata kompleks gitu. Kalau kita meninggal sekarang terus kita masih ada hutang di dunia, kita akan dilahirkan kembali nanti gitu. Nah kalau di Kristen itu ada nggak Kak? Kalau Siapa orang kayak yang sudah dilahirkan kembali, yang mati? Kalau Ada yang bisa dibuktikan? kalau dalam Hindu sih yang saya pelajari Kak tidak ada, cuman dikatakan Kalau Anda mengimani iman tertua seperti itu ternyata tidak terbukti, itu tadi saya bilang. Kalau tidak terbukti ya itu bagi saya itu orang yang tidak berlogika yang mempercayai itu. Gitu. Iya Kak, saya paham. Karena saya juga sebenarnya berpikirnya ke arah logika gitu sih sebenarnya. Tapi kan kalau saya Kak sebenarnya emang agama keturunan gitu. Dan saya juga Pertanyaan saya gini, siapa Tuhannya Hindu? kalau dalam Hindu Kak beda-beda namanya. Kalau dalam Hindu Bali gitu sebutnya Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi. Iya. Sang Hyang Widi ini gimana ini? 1 kah, 2 kah, 3 kah, 4 kah, berapa? Kalau dalam kepercayaan kami Kak, namanya itu disebut Brahma. Dia dipercaya ada satu Tuhan, yaitu si tunggal itu. Cuman orang-orang bijak menyebutnya dengan banyak nama. Sehingga kalau di Bali, di India gitu kan banyak nyebutnya Sebenarnya kayak Tuhannya satu ya, Sang Hyang Widi. Iya, ini sebenarnya satu. Tuhannya satu. Sorry Kak, aku sebelumnya mau jelaskan dikit. Kalau di Hindu dianalogikan dengan kayak matahari Kak. Tuhannya itu bulatan, terus dewa-dewanya itu sinar-sinarnya gitu. Saya nggak nanya dewanya, saya nanya Tuhannya sih. Si bulatnya itu Tuhannya Kak, jadi yang satu gitu. Berarti Esa juga ya? Ya Esa. Oke. Boleh saya tahu apa yang diajarkan di dalam Hindu? Loginya Hindu itu seperti apa? Diajarkannya dalam segi perbuatan atau gimana Kak? Ya semua apa? Teologinya dia, ketuhanannya yang dia itu seperti apa? Kalau untuk ketuhanan itu Kak, aku gampang memaknai itu kayak tadi Kak. Kalau di Hindu itu Tuhan itu sama kayak di agama lain tetap satu gitu. Cuman karena kita manusia kita punya logika, tapi kita tidak sampai bisa memikirkan Kak kalau Tuhan itu bagaimana sih Tuhan itu gitu, bentuknya apa, kita punya pikiran tapi kita nggak sampai Kita bisa nggak nanya mikir bentuknya, kesana. maksudnya dia itu mencipta itu seperti apa? Nah kalau mencipta itu Kak banyak, kalau di teorinya itu ada namanya malam Brahma dengan siang Brahma. Kalau siang Brahma itu dewa-dewa diutus itu kayak menciptakan bumi. Jadi bukan Tuhan yang menciptakan bumi, dewanya. Iya sebenarnya kayak aku juga nggak ngerti sebenarnya sih, cuman ya kayak gitu. Dewanya ini yang punya tugas masing-masing. Brahma mencipta, Wisnu memelihara, Siwa melebur gitu. Tapi tetap Allahnya satu. Iya, Tuhannya tetap satu. Tuhannya satu.
Tuhannya tetap satu ya. Iya, Tuhannya satu kak. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Yang tadi kak, yang kalau yang hukum karma kalau di kekristenan itu gimana kak? Apa yang ditabur itu akan dituai. Iya. Setiap apa perbuatan kita mati nanti itu perbuatan akan mengikuti. Wahyu 14 ayat 13. Ada. Jadi perbuatan kita itu akan mengimbas diri kita juga selama kita hidup. Dan itu juga mempengaruhi kita setelah mati. Jadi apa yang ditabur itu yang dituai. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kamu jahat kepada orang, itu akan mempengaruhi kamu di hidup yang saat ini dan yang akan datang, yang akan menentukan kamu itu diselamatkan atau enggak. Jadi kalau kamu sudah percaya kepada Tuhan tetapi perbuatanmu itu tidak mencerminkan ajaran Tuhan, ya kamu itu akan dihakimi. Oh iya. Kalau misalnya Tapi kak, tidak ngefek ketika reinkarnasi. Ya kan kalau dalam Hindu kan adanya reinkarnasi kan. iya Dan ternyata itu, reinkarnasinya juga nggak ada yang bisa membuktikan kan. iya. Orang yang udah mati hidup lagi, mati hidup lagi. Apakah tidak ada konsep kebangkitan dalam Hindu? Iya kak. Sorry tadi nge-lag kak, saya nggak kedengar. Oke. Adakah konsep kebangkitan dalam Hindu? Kebangkitan Iya. yang gimana Jadi tuh kak? orang mati Kebangkitan bisa Tuhan? bangkit kembali gitu. Oh, nggak ada kayak kak. Ya nggak ada, karena belum ada yang dari mati terus bangkit hidup kembali. Ya konsep itu jelas tidak ada karena memang Tuhannya tidak melakukan itu. Demikian reinkarnasi yang Anda imani. Reinkarnasi itu udah mati hidup lagi jadi sesuatu yang berbeda, dan itu kan tidak bisa ada yang membuktikan. Iya. Nah, aku sedikit kasih ini kak penjelasan untuk ini reinkarnasi. Jadi untuk reinkarnasi itu kak sebenarnya ada hubungannya dengan hukum karma yang tadi kak, yang sebelumnya. Jadi kalau kita ya kak dibilang, misalnya kita di dunia ini kita selama hidup berbuat baik, tapi ada juga jahatnya. Nah itu kita masuk surga. Tapi kalau kita hidup di dunia itu kita baik terus, kita nanti mencapai moksa gitu. Kalau di Hindu namanya Masuk moksa kak. surga? Bukan. Masuk surga. Tadi katanya hidup kembali. Gimana? Nah itu kak, jadi kayak aduh gimana ya aku jelasinnya. Jadi kak di Hindu itu kak sebenarnya ada dua, ada surga neraka, ada lagi namanya moksa. Moksa itu istilahnya adalah menyatu dengan Tuhan. Nah kalau di Hindu itu ada itu kak. Jadi kita dihidupkan di dunia punya roh gitu ya. Terus kita berbuatlah atau berkarma. Nah kalau kita berbuat baik terus di dunia ini, kita langsung bisa menyatu dengan Tuhan gitu kak. Karena kita ini salah satu entitas ciptaan Tuhan gitu. Oke. Sudah ada bukti dari yang menyatu dengan Tuhan. Nah kalau itu aku taunya Sang Buddha kak. Udah ada yang melihat Buddha itu menyatu dengan Tuhan. Nah kalau itu aku tidak mungkin pengetahuan aku sangat kurang, jadi aku tidak tahu percisnya bagaimana. Aku taunya cuman itu karena Buddha itu dulu beryoga gitu kan, tidak melakukan apa-apa di dunia, terus dia cuma bermeditasi dan akhirnya dia menyatu dengan Tuhan sang Hyang Sang Widi gitu. Iya. Okay. Itu aja sih mungkin kak. Aku soalnya penasaran banget apakah ajaran hukum karma ini hanya di Hindu gitu, karena di kita itu sangat jelas dibilang kalau kita itu harus percaya adanya karma gitu kan. Aku penasaran aja kalau di Kristen itu gimana konsepnya gitu. Iya, hampir sama. Jadi karma itu kan karya amal, itu kan karma kan. Jadi apa yang kita lakukan itu yang menjadi amalan kita gitu. Dan itu ngaruh ke kita, iya tentu. Tabur tuai atau bisa hampir didefinisikan sama dengan karma. Pasti ada. Jadi setiap perbuatan itu pasti ada upah. Itu karya amal atau karma tadi. Oh baik kak. Terima kasih banyak sih kak. Aku soalnya udah ini kak baru ikut siaran juga kan. Aku orangnya lumayan masih mencari jati diri gitu. Makasih banyak ya kak ya. Ya. Tuhan berkati bang. Iya amin. Ada lagi mau ditanya?
Udah Kak, udah. Nanti bagian teman-teman yang lain lagi. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.